Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DK akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rancangan aplikasi dan prototipe dari aplikasi DK yang sudah digarap progres selama 6 minggu sebelumnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai PIC dari kelompok DK, yaitu Natasha Putri, dengan NIM 2406119130073. Saya Dinda Rosman dengan NIM 24060119130085. Perkenalkan, nama saya Safira Marsha Heliera dengan NIM 240601111401111. Perkenalkan, saya Imas Ayu Wardani dengan NIM 24060119120005. Perkenalkan, nama saya Husnana Syifa dengan NIM 2406011130064. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke bagian deskripsi tentang apa sih aplikasi DK itu. Jadi aplikasi DK ini merupakan sebuah aplikasi yang memberikan layanan pemesanan oleh-oleh lokal Indonesia secara online dengan konsep Grab and Go. Jadi mitra-mitra usaha yang sudah terdaftar di layanan DK ini akan menerima pesanan di aplikasi DK dan berkesempatan untuk meningkatkan penjualan dengan memperluas jangkauan usaha domestik mereka ke pengguna aplikasi DK. Visi yang diangkat dari aplikasi kami ini yaitu sebuah digitalisasi pemesanan. Di sini berarti pemesanannya oleh-oleh dari daerah di seluruh Indonesia yang beradaptasi dan merangkul generasi terkini sehingga dapat menyediakan layanan personal yang memberi kepuasan kepada pelanggan dan menstimulasikan loyalitas serta kepercayaan pelanggan terhadap aplikasi DK. Selanjutnya ada produk. Di dalam produk ini yaitu produk aplikasi DK ini itu fitur yang diberikan berupa layanan pemesanan virtual di mana pelanggan dapat memilih dan mengcustom menu pesanan yang mereka inginkan dan dapat memilih waktu pengambilan sesuai yang diinginkan tanpa perlu mengantri di gerai on the spot. Ini sangat beneficial ya untuk di masa-masa pandemi sekarang ini. Lalu selanjutnya ada business goals. Untuk business goals di aplikasi DK ini karena kami menggunakan inovasi Grab and Go konsep ya, ini jadi menjadi kunci untuk bisa menyelaraskan kebutuhan pengguna yang lebih intim sehingga dengan adanya layanan ini itu bisa menjadi peluang yang sangat menjanjikan dalam halnya profitabilitas di bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya ada needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan fungsional yang dapat diimplementasikan oleh para pengguna aplikasi DK yang nantinya. Itu yang pertama ada mengetahui oleh-oleh khas yang tersedia di daerah tersebut, khususnya untuk para turis-turis yang mungkin masih belum mengetahui apa aja oleh-oleh lokal khas di daerah tersebut, jadi sangat membantu untuk mencari lokasi gerai-gerai yang diinginkan. Lalu mengurangi potensi antrean yang panjang sehingga dengan mobile apps ini pelanggan bisa lebih kondusif dalam pemesanan yang sudah tercatat secara digital, maka pesanannya jadi tidak hilang dan sudah terdata secara empiris. Selanjutnya itu bisa menganalisis data pelanggan. Dengan itu pihak perusahaan akan lebih mudah menyeleksi oleh-oleh favorit pelanggan tiap periodenya sehingga promosi yang dilancarkan akan lebih personal dan tetap tepat sasaran. Baik, kali ini kita akan mendemonstrasikan cara edit profile pada aplikasi DK. Yaitu ketika kalian telah login pada aplikasi DK, kalian bisa langsung ke menu account, lalu klik bagian edit profile di bawah nama. Setelah itu akan tampil button-button nama, email, nomor telepon, dan create new password untuk mengganti password kalian. Untuk edit foto profile ada di bawah foto, kalian bisa langsung klik dan akan mengganti fotonya. Ketika telah selesai mengedit profile, kalian bisa langsung save dan akan kembali ke menu account lagi. Lalu setelah itu, ketika kalian sudah tidak menggunakan account tersebut pada aplikasi DK, kalian bisa sign out dengan klik tombol sign out. Untuk skenario percobaan pemesanan pada aplikasi DK akan dijelaskan oleh teman saya, Imas Ayu, Safira, dan Husna. Ini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan mengenai user flow dari Syanidah di aplikasi DK. Tampilan pertama yang ditampilkan setelah kita memasuki aplikasi DK yaitu welcoming page, di mana welcoming page ini memiliki 4 halaman. Halaman pertama yaitu web-based quality.
di mana aplikasi DK menjamin bahwa kualitas yang mereka suguhkan kepada pelanggan adalah yang terbaik. Kemudian pada halaman kedua menampilkan bahwa aplikasi DK menjamin pengiriman souvenirnya dilakukan secara cepat. Kemudian pada halaman ketiga, aplikasi DK menjamin bahwa produk yang mereka suguhkan kepada pelanggan bersertifikat dan juga original. Setelah itu pada halaman keempat, aplikasi DK juga mengatakan bahwa aplikasi ini dapat melakukan pembayaran secara online. Jika kita berhasil melewati welcoming page, user akan ditampilkan sign in atau sign up. Karena saya sudah memiliki akun, saya akan memilih sign in. Di sign in ini, user diperintahkan untuk menulis username dan passwordnya, kemudian memencet tombol sign in. Namun, apabila user lupa password, user bisa memilih forgot password yang terletak di bawah tombol sign in. Kemudian, apabila user belum memiliki akun, user bisa mendaftar terlebih dahulu dengan memilih sign up. Di sign up ini, user bisa mengetikkan nama, kemudian alamat email atau nomor telepon, kemudian mengetikkan password, di bawahnya mengetikkan password ulang, kemudian memilih tombol sign up. Atau apabila user ingin mendaftar menggunakan akun Facebook atau Google, user bisa memilih di pojok kanan bawah or connect with Facebook atau Google. Setelah kita berhasil memasuki aplikasi DK, tampilan pertama yaitu di navigasi home, di mana di navigasi home ini ada logo DK, kemudian ada welcoming word berupa Hello Shanida, what souvenir combo do you want today? Kemudian di bawahnya ada fitur search, di mana kita bisa mencari daftar outlet atau souvenir apa saja yang ingin kita cari. Di bawahnya juga ada alamat tempat di mana saya berada saat ini, di mana saya saat ini berada di Kelipang Pesona Asri Regensi Semarang. Kemudian di bawahnya ada beberapa tab mengenai outlet hots atau popular atau nirmi atau top, di mana di outlet hots ini direkomendasikan outlet Bandeng Juana, Pusat Oleh-oleh Madua, dan lain-lain. Pengguna bisa mencari rekomendasi outlet yang disediakan oleh aplikasi DK apabila pengguna juga bingung mencari outlet yang diinginkan. Kemudian di bawahnya ada outlet nirmi yaitu outlet yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita. Di sini ada Lumpia Mbak Lin. Itu dia fitur-fitur yang ada di navigasi home. Kemudian saya ingin mencari daftar outlet yang ingin saya beli souvenirnya. Sebelum kita mengetik outlet apa yang ingin kita cari, di bawahnya sudah tampil rekomendasi outlet yang disediakan oleh aplikasi DK berupa contohnya ini ada Bandeng Juana Erlina, Pusat Oleh-oleh Madua, kemudian Lumpia Mbak Lin. Itu untuk semuanya, semua rekomendasi yang direkomendasikan oleh aplikasi DK. Kemudian ada juga kategori makanan dan minuman, pakaian, souvenir, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke tampilan daftar outlet, terlihat seluruh outlet terdekat dari lokasi dari pengguna. Ini contohnya di sini di semua outlet ini ada Bandeng Juana Erlina dengan jarak 1,3 km dari pengguna dan ada waktu kurang lebih 3 menit untuk menuju ke lokasi. Ada juga rating 4,8, ada alamat juga di Jalan Pandanaran, serta ada fitur Grab and Go. Ada juga outlet-outlet lain terdekat dan yang paling direkomendasikan. Nah, selain semua outlet, ada juga per kategori, ini ada makanan dan minuman, ada pakaian, serta ada souvenir. Nah, selain itu, pengguna juga dapat langsung mencari toko tertentu atau outlet tertentu dengan fitur search di atas. Nah, kita langsung saja masuk ke salah satu toko, contohnya di Bandeng Juana Erlina. Kita klik, langsung akan ada tampilan rekomendasi. Jadi di sini terlihat seluruh produk-produk yang paling bestseller, yang paling diminati oleh pengguna. Ini di sini contohnya ada bandeng duri lunak 1 kg, ada harganya 132.500, ada juga detail isinya, isi 5-6 per kilogram, dan ada juga fitur tambah. Jadi di sini untuk pengguna yang sudah fix untuk menambahkan atau masih ingin menambahkan ke keranjang bisa klik tambah produk-produknya sesuai jumlah dan produk yang dipilih. Selain produk rekomendasi, ada juga produk yang sedang diskon serta populer. Nah, untuk melihat barang atau produk yang telah dimasukkan atau yang sudah dipilih, kita bisa klik keranjang. Nah, di sini terlihat ringkasan pesanan dari pelanggan. Ada fitur ambil di, jadi ini terlihat untuk pelanggan dapat mengambil di alamat yang mana. Terus ada juga pesanannya, tadi sesuai yang dimasukkan ke keranjang, dan ada total
pesanan. Jadi ini totalnya contohnya 800.000 sekian. Nah, untuk pelanggan yang sudah fix memesan bisa klik pesan. Nah, otomatis pesanan akan masuk ke chat outlet. Nah, di sini outlet akan mengonfirmasi untuk pesanan mungkin dari produknya atau waktunya dan lain-lain. Nah, di sini jika sudah fix, maka outlet akan langsung mengonfirmasi dan customer dapat mengecek atau melihat status pesanan di lewat kotak ini. Jadi bisa langsung gitu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chat yang ada pesanannya, yaitu di sini kan ada pesanan. Nah, untuk prototipenya sendiri di sini masih sama dengan desain device-nya itu menggunakan iPhone 11 Pro Max dengan width 414 px dan height 896 px dengan field berwarna putih. Nah, di sini itu di pesanan ini kita masih menggunakan font Poppins dengan style yang berbeda-beda sesuai dengan style dengan keperluannya. Kayak di sini itu kan yang di sini kan di bold nih, di sini tuh masih di bold karena biar kelihatan jelas. Sedangkan di samping sini untuk jumlah itu menggunakan style medium, dan untuk totalnya sendiri di sini itu menggunakan style normal. Di sini ketika kita ingin meredirect ke halaman semua pesanan, di sini kan ada pesanan nih. Nah, ketika kita mengkliknya, maka kita akan redirect ke halaman semua pesanan ini, di mana di halaman semua pesanan ini juga masih didominasi dengan fieldnya dengan warna putih seperti biasa. Dan di sini kita dapat melihat pesanan-pesanan yang ada, ya baik yang telah terkonfirmasi maupun belum. Di mana ketika pesanan telah dikonfirmasi oleh toko dengan mengenerate pesanan tersebut, maka ketika kita mengklik pesanan tersebut, maka akan redirect ke halaman semua pesanan dengan tahapan-tahapannya, yaitu sedang diproses maupun siap diambil, di mana di sini juga terdapat nomor ordernya. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk skenario kedua, yaitu pada halaman semua pesanan itu ketika kita mengklik, nah ini akan redirect ke siap diambil. Nah, siap diambil di sini maksudnya order tersebut telah siap untuk diambil. Nah, untuk di sini kan ada gambar QR code. Di sini itu maksudnya kita disuruh untuk men-scan QR code untuk dapat mengambil produk yang telah kita pesan. Di sini kita dapat redirect ke halaman scan QR code. Nah, setelah kita scan QR code tersebut, kita dapat melihat apakah pesanan yang telah kita pesan telah selesai transaksinya maupun pesanannya dengan cara kita klik account terus riwayat pesanan. Nah, di sini kan udah ada nih nama pesanan yang telah kita pesan tadi di sini, yang berarti bahwa pesanan ini telah selesai transaksi maupun proses pemesanannya. Adapun ketika kita ingin melihat review yang telah kita berikan pada produk yang telah kita pesan tadi, kita dapat melihat pada penilaian saya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat review produk yang telah kita pesan tadi. Dan berikut hasil presentasi dan demonstrasi dari aplikasi DK. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.